Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala miftahi abwabi rahmatik Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatika wa ta'atik wa tadarak ummatahu bisari'i ighathatik. Nawaina ta'alluma wa ta'alim wal naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fid darain amin. Faslun. Qala al-Imam al-Ghazali at-taqwa fil Qur'an tutlaqu ala thalathi ma'anin. Ahaduha bima'na al-khashya wal haibah, wa thani bima'na ta'a wal ibadah, wa thalith bima'na tanzihil galab anidh dhunub, wa hadha huwal haqiqah intaha mukhtasaran. Wa alal jumlah fattaqwa ibaratun an ittiqa'i sakhatillah wa iqabih bimtithali ma bihi umir ma bihi amar wastinabi ma anhu naha wa zajar. Wa haqiqatu taqwa an la yaraka maulaka haitsu nahak wa la yufkidaka haitsu amarak wassalam. Setelah dijelaskan, diterangkan tentang taqwa, kemuliaannya yang diberikan oleh Allah dari hasil ketakwaan seseorang. Kali ini membahas tentang artinya takwa. Imamul Ghazali beliau menyatakan bahwa arti takwa satu di antara tiga. Yang pertama bisa diartikan takut. Karena itu kita biasa mendengarkan seseorang ketika menerjemahkan ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ada sebagian daripada mereka mengartikannya, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, artinya ketaatan, ibadah. Jadi ittaqullah, taatilah Allah, beribadahlah kepada Allah. Jika ittaqullah, taatlah kepada Allah, atau ibadahlah kepada Allah. Artinya apa? Jangan sekutukan Allah, beribadahlah hanya kepadanya. Yang ketiga artinya tanzihul galab anidh dhunub, membersihkan hati dari dosa-dosa. Dan ini adalah hakikatnya ketakwaan. Jadi dalam ayat Al-Quran arti takwa ada tiga. Bisa diartikan takut, bisa diartikan patuh dan ibadah, bisa diartikan membersihkan hati dari dosa-dosa. Adapun yang lainnya seperti Al-Imam Ali bin Abi Thalib
radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, ketika ditanya tentang arti takwa, beliau menjawab al khaufu minal jalil. Artinya takwa itu adalah al khaufu minal jalil, takut kepada Allah. Lah takut itu menjauh, wal amalu bitanzil, mengamalkan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an bukan hanya untuk dibaca, tapi Al-Qur'an untuk diamalkan. Karena Al-Qur'an adalah pedoman seseorang yang ingin hidup bahagia di dunianya, di barzakhnya, dan di akhiratnya. Karena itu para sahabat, mereka membacanya di waktu malam, ketika pagi menjalankan apa yang dibacanya. Jadi mereka membaca untuk apa? Menjalankan. Kalau kita selama ini hanya sekedar membaca, terkadang tidak ada keinginan untuk memahaminya atau mengetahui apa yang dimaksud darinya, sehingga tidak ada pengamalan dari apa yang kita baca. Justru terkadang beberapa hal kita masih bimbang, ragu untuk mengamalkannya. Iya tah, bisa tah seperti itu. Itu kalau urusan dengan harta kita. Allah memerintahkan untuk kita bersedekah. Nanti kalau sedekah seperti ini, seperti ini, kita terkadang mau mengamalkan itu tanda tanya. Masuk iya, bisa tak bertambah? Iya tak diganti? Tapi kalau datang ke dukun atau peramal yang menyatakan ini, langsung percaya. Tapi ketika Allah mengatakan, dia masih tanda tanya, masih khawatir. Nah, takut kepada Allah, mengamalkan Al-Qur'an. Wal qana'a bil qalil, takwa itu merasa puas, senang dengan yang sedikit dari apa yang Allah tentukan bagian untuknya. Dikasih oleh Allah kecil, dikasih oleh Allah sedikit, senang dia, puas dia. Ini takwa. Wal isti'dad liyaumir rahil, menyiapkan dirinya untuk hari kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu arti takwa yang al khaufu minal jalil, wal amalu bitanzil, wal gana'a bil galil, wal isti'dad liyaumir rahil. Wa alal jumlah, secara global, fataqwa ibarah, takwa itu adalah ibarah anittiqa sakhatillah wa iqabih. Takwa itu adalah menjaga diri dari segala yang mengundang murkanya Allah, azabnya Allah, siksanya Allah. Jadi apapun, kecil ataupun besar, sedikit ataupun banyak, kalau itu mengundang murkanya Allah, ia menjaga dirinya darinya
dikatakan ia bertakwa. Lah bagaimana caranya menjaga diri dari segala yang mengundang murkanya Allah, mengundang azab dari Allah? Bimtithali ma bihi amar, dengan menjalankan yang Allah perintahkan. Salat, puasa, zakat, haji, dan kebaikan-kebaikan lainnya, walaupun itu bukan kewajiban. Karena tidak harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah itu yang wajib saja, yang sunnah pun juga. Karena yang sunnah itu perintahnya Allah melalui Nabi Muhammad SAW untuk menambahkan pahala dari apa yang kita lakukan dari kewajiban. Sebagaimana Nabi bersabda di dalam hadisnya ketika menjelaskan tentang apa? Tentang menjelaskan haditsul qudsi yang menyatakan bahwa Allah, tidak ada yang Allah cintai dari perbuatan yang hamba yang ingin mendekatkan dirinya kepadaku seperti menjalankan apa yang aku wajibkan kepada mereka. Ma taqarrabal mutaqarribun illa bimithli maftaratu alaihim. Tidak ada cara yang terbaik seorang hamba yang ingin mendekatkan dirinya kepadaku dengan seperti menjalankan apa yang aku wajibkan kepada mereka. Lalu Allah menyatakan wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Ketika hamba tadi itu terus berusaha mendekatkan dirinya kepadaku, menambah dari kewajiban dengan kesunahan-kesunahan, pada saatnya aku mencintainya, katanya Allah. Karena itu tidak semua perintahnya Allah hukumnya wajib. Ada perintahnya Allah yang hukumnya sunnah. Seperti apa? Sedekah. Allah menyatakan apa? Anfiku mimma razaqnakum min qabli ayati yaumul la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Menggunakan kata perintah anfiku, infaklah dari rizki yang aku berikan kepada kalian sebelum datang hari yang tidak bermanfaat. Apa yang kalian miliki daripada harta untuk bisnis, dagang ataupun yang lainnya. Yang wajib kan zakat, infak atau sedekah, nggak wajib. Tapi di dalam ayat Al-Quran Allah perintahkan. Apakah itu menjadi perintah wajib? Bukan. Perintah sunnah. Tapi manfaatnya, hasilnya adalah sesuatu yang besar. Karena itu menjaga diri daripada murkanya Allah dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan, yang wajib ataupun yang sunnah. Wajtinabi ma'anhu naha wa zajar, menghindar, menjauh dari semua apa yang Allah larang. Apapun yang Allah larang dihindari, dijauhi. Itu cara untuk apa? Menjauh dan menghindar daripada murkanya Allah, menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi, meninggalkan apa yang dilarang. Walaupun itu kecil, walaupun itu sedikit, kalau itu dilarang
Itu harus dihindari. Karena itu orang tidak dikatakan ia bertakwa kecuali menjalankan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan semua apa yang Allah larang. Baru dinyatakan dia adalah muttaqi, orang yang bertakwa. Nah, jadi dikatakan dia orang yang bertakwa ketika sudah meninggalkan semua yang dilarang, mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, jadi kalau masih melakukan sebagian yang dilarang, walaupun ia sudah melakukan yang diperintahkan, tetap dia belum dikatakan bertakwa. Apalagi apa yang diperintahkan masih ada yang ditinggalkan, yang dilarang ada yang dikerjakan. Terus lebih, ini yang diperintahkan semuanya, wajib sunnahnya dikerjakan sama dia, tapi yang dilarang masih ada yang dikerjakan, belum dikatakan dia orang yang bertakwa. Apalagi yang diperintahkan masih ada yang ditinggalkan, yang dilarang masih ada yang dikerjakan, ini sudah pasti dia tidak disebut orang yang bertakwa. Nah, inilah arti yang biasa dipakai dan biasa yang kita dengar ya di setiap sholat Jumat, khususnya bagi laki-laki ya. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan perintah-perintahnya Allah, menjauhi, meninggalkan larangan-larangannya. Nah, itu arti takwa secara global. Tapi setelah terperinci seperti apa yang dikatakan oleh Imamul Ghazali tadi itu, bisa diartikan takut, bisa diartikan ya, ketaatan, ibadah, bisa diartikan membersihkan hati dari segala dosa. Wa hakikatut taqwa, hakikatnya ketakwaan, an la yaraka maulaka haitsu nahak. Allah Tuhanmu tidak melihatmu nah, di dalam segala yang Allah larang untukmu. Jadi dalam kemaksiatan, dalam kejahatan, Allah tidak pernah melihat kita di dalamnya. Ya. Kita tidak pernah dilihat oleh Allah di tempat-tempat yang dilarang. Kita tidak pernah dilihat oleh Allah di perbuatan yang dilarang. Kita tidak pernah dilihat atau didengar oleh Allah daripada ucapan-ucapan yang dilarang. Itu hakikatnya. An la yaraka maulaka haitsu nahak. Nah, Tuhanmu tidak melihatmu atau tidak mengetahuimu ya, di perbuatan atau perkataan yang ia melarangmu. Wala yufkiduka haitsu amarak, dan Allah tidak tidak kehilanganmu di apa yang ia perintahkan kepadamu. Nah, artinya perlu hadir di dalam semua yang Allah perintahkan, baik itu dalam perbuatan ataupun ucapan. Nah, kejahatan selalu absen, kemaksiatan absen, kezaliman absen, ketaatan kebaikan selalu hadir. Nah, selalu ada, selalu terlihat. Jadi kalau nyari di tempat maksiat nggak ketemu, nah, dalam perbuatan maksiat nggak ketemu, nggak kelihatan. Dalam ucapan yang mengundang murkanya Allah nggak pernah didengar. Di masjid kelihatan, di musola kelihatan, nah, di tempat-tempat baik kelihatan, di dalam perkataan-perkataan yang baik didengarkan darinya. Nah, ini hakikat ketakwaan ya, selalu ada dalam kebaikan, selalu absen dalam segala kemaksiatan. Nah, kalau kita perhatikan kelihatannya mudah tapi sulit. Nah, dari satu aja kita ini sulit menjaganya ya. Antara
menghibah atau mendengarkan ghibah itu sulit, kita menghindar darinya. Nah, nggak ghibah itu kayak kurang kehidupan kita ini, atau nggak mendengarkan ghibah itu kayak kurang, kayak kehidupan kita tuh ada yang janggal gitu dalam sehari. Ini dalam satu aja kita sulit menghindar, belum lagi yang lain. Meremehkan orang, merendahkan orang, dan yang lain sebagainya. Padahal orang yang bertakwa itu nggak ada dalam kemaksiatan, dalam keburukan nggak pernah dilihat, tidak pernah didengar darinya. Dari kebaikan selalu didengar dan selalu dilihat darinya. Karena itu takwa ini katanya itu cuma apa namanya, singkat, tapi memiliki arti yang dalam. Ya, globalnya itu menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya. Perintahnya Allah itu nggak sedikit, banyak. Larangannya Allah juga tidak sedikit, banyak. Nah, menjalankan perintahnya Allah, ya menjalankan semuanya. Menjauhi larangan Allah, ya semuanya, banyak. Ada yang kita mudah menjalankannya, ada yang agak berat, ada yang sangat berat. Menjauhnya juga gitu, ada kita bisa menjauhinya mudah, enteng. Ada yang agak berat, ada yang sangat berat. Ada yang sangat berat. Walhasil pada intinya kita dituntut untuk menjadi orang yang bertakwa sesuai dengan apa yang sudah kita baca dari ayat-ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wattaqullaha mastata'tum, dan yang lain sebagainya. Jadi kita dituntut untuk bertakwa. Lah adapun bagaimana caranya itu semuanya diserahkan kepada kita. Seperti kita belajar naik motor atau naik mobil, diajari kita. Kalau dulu pakai masukkan gigi 1, 2, 3 atau 1, 2, 3, 4, kapan kita masukkan ke gigi 2, kapan kita masukkan ke gigi 3, kapan kita ngurangi, diajari. Lah, setelah selesai kita diajari dan bisa jalan, selebihnya itu bagaimana kamu ketika sudah bisa. Untuk apa? Menjaga motor ini dengan baik, kemudian menggunakannya dengan baik. Karena kalau hanya sekedar ngoper ngurangi mudah, tapi yang benar-benar tepat kapan ngurangi, kapan nambah, itu yang butuh apa? Butuh dari setiap pengemudinya. Ada orang jalan 3 atau 4, ya, masuk gigi 4 atau 3, tapi jalannya cuma 20 per kilometer. Ini kan ngerusak. Motornya padahal bisa kenceng. Lama kelamaan kalau motor seperti itu ditarik gasnya nggak bisa. Seperti mobil, mestinya jalan sekian puluh kilometer itu dengan gigi 3 atau 4, dia cuma 40. Akhirnya tariannya gasnya itu enak. Ibarat kalau ditarik gas itu seperti orang geret, maksa. Kenapa? Sudah kebiasaan seperti itu. Sudah kebiasaan seperti itu. Lah itu ketakwaan seperti itu. Jadi ketakwaan itu jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Bagaimana caranya? Aturan. Jadi kita harus pandai. Pandai dalam apa? Dalam mengatur diri untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan, dalam menjaga diri untuk menghindar dari apa yang Allah larang.
Oh, kalau saya kumpul ini saya melakukan kemaksiatan ini, ya berarti caranya hindari. Ya. Saya kalau kumpul ini bisa melakukan kebaikan ini, kebaikan itu, ya berarti kumpuli. Ya. Nah, karena itu apa diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Berteman dengan orang yang bisa memberikan kemanfaatan, menjauh dari teman yang hanya bisa memberikan keburukan. Nah, itu takwa. Nah, kita belajar ya ketakwaan dari orang-orang yang bertakwa sehingga kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.